Oke, selamat datang di channel pembelajaran matematika Spensa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Oke, bilangan bentuk akar. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami bentuk akar dan mampu menggunakannya dalam menyelesaikan soal atau masalah. Jadi materi bentuk akar ini adalah materi matematika kelas 9 semester ganjil. Dengan tujuannya yaitu agar siswa mampu memahami bentuk akar dan mampu menggunakannya dalam menyelesaikan soal atau masalah sehari-hari. Oke, kita lihat yang pertama, definisinya. Bilangan bentuk akar adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Misalnya, akar 5 atau juga akar 7. Akar 7 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Maksudnya, tidak ada bilangan bulat A atau bilangan bulat B yang jika dibagi atau diubah menjadi bentuk A per B itu menghasilkan akar 7. Atau juga akar 5, tidak ada bilangan bulat A dan bilangan bulat B yang jika diubah ke dalam bentuk A per B menghasilkan akar 5. Jadi definisi dari bilangan bentuk akar adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Oke. Sedangkan untuk itu bukan merupakan bentuk akar. Karena apa? Karena akar 9 itu sama dengan akar 9 sama dengan akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. 3 ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 6 per 2 atau juga 18 per 6 atau 9 per 3 dan seterusnya. Jadi 3 atau akar 9 itu bukan bilangan bentuk akar. Oke, atau juga contoh yang lain, akar 4 sama dengan akar dari 2 pangkat 2 sama dengan 2. Itu juga bukan merupakan bilangan bentuk akar karena 2 bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Misalnya 4 per 2, 6 per 3, 12 per 6 dan sebagainya. Tuh, jadi akar 4 atau sama dengan 2 itu bukan merupakan bentuk akar. Oke, jadi itu definisi bilangan bentuk akar dan beserta beberapa contoh. Oke, kita lihat yang berikut. Sifat-sifat bentuk akar seperti berikut. Sifat yang pertama, akar A, B sama dengan akar A kali akar B, dengan A dan B merupakan bilangan real positif. Jadi akar A per B itu bisa dipisah menjadi akar A kali akar B. Contohnya akar 21. Akar 21 itu bisa ditulis akar 3 dikali akar 7. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, akar A per B itu sama dengan akar A per akar B, dengan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar 0. Jadi akar A per B itu bisa dipisah menjadi akar A per akar B. Contoh, akar 2 per 6 itu bisa ditulis menjadi akar 2 per akar 6 sama dengan akar 2 per akar 6 berubah menjadi akar 3 kali akar 2 sama dengan 1 per akar 3. Akar 2 bagi akar 2, 1. Penyebutnya tersisa akar 3. Oke, jadi itu contoh sifat yang kedua. Sifat yang berikutnya, operasi aljabar pada bentuk akar mempunyai sifat-sifat seperti berikut ini. Yang pertama, akar A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B akar C, dengan A, B, C bilangan real dan C lebih besar sama dengan 0. Jadi jika ada bilangan bentuk akar dengan bilangan di dalam akarnya sama,
maka bisa dijumlahkan bilangan yang ada di luar akarnya. Jadi bilangan di dalam akarnya C, sementara bilangan di luar akarnya itu A dan B, maka bisa dijumlahkan menjadi A tambah B akar C. Oke, yang berikut, A akar C kurang B akar C itu sama dengan A kurang B akar C. Jadi ini untuk operasi pengurangan. Sama seperti penjumlahan, jika bilangan di dalam akarnya sama, maka bilangan di luar akarnya dikurangkan. A kurang B akar C. Oke, operasi yang ketiga. A akar C kali B akar D. Maka menjadi A kali B akar C kali D. Jadi untuk sifat yang ketiga terkait dengan terkait dengan operasi perkalian, bilangan di luar akar dikalikan, begitu juga di dalam akar dikalikan. Bilangan di luar akar A dan B, maka A kali B. Bilangan di dalam akar C dan D, maka C kali D. Maka jika dikalikan maka menjadi A kali B akar C kali D. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat untuk operasi pembagian, C akar A per C akar C akar A per D akar B, maka menjadi C per D akar A per B. Jadi akarnya digabungkan. Akar A per akar B menjadi akar A per B. Dengan A, B, C, D bilangan real, A lebih besar 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Oke, itu 4 sifat operasi hitung bentuk akar tambah, kurang, kali, bagi. Jadi secara sederhananya kita bisa simpulkan untuk penjumlahan dan pengurangan, jika bilangan di dalam akarnya sama maka dijumlahkan atau dikurangkan. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian, bilangan di dalam akar dikalikan, begitu juga bilangan di luar akar dikalikan atau dibagi. Seperti itu. Oke, yang berikut, merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar ini artinya kita mengubah akar sebuah pecahan menjadi bilangan rasional. Jadi sebuah bilangan pecahan dengan penyebutnya bilangan irasional atau bilangan yang tidak bisa dibagi dengan A per B itu, atau dalam bentuk penyebut dalam bentuk akar itu diubah menjadi bilangan rasional atau kita ubah agar pecahan tersebut penyebutnya tidak dalam akar B, dirasionalkan menjadi A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B. Jadi dikalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Jadi penyebutnya akar B, maka dikalikan akar B per akar B. A kali akar B sama dengan A akar B. Akar B kali akar B sama dengan B. Akar B kali akar B itu sama dengan akar B kuadrat. Maka kuadrat dengan akar itu saling meniadakan. Maka yang tersisa hanya B. Akar B kali akar B sama dengan B. A per B akar B. Itu bentuk yang pertama. Rasional penyebut bentuk kedua. C per akar A tambah akar B. Dirasionalkan menjadi C per akar A tambah akar B kali faktor sekawannya adalah akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Sama dengan C kali akar A kurang akar B per A kurang B. Jadi jika penyebutnya adalah akar A tambah akar B, maka faktor sekawannya adalah akar A kurang akar B. Begitu juga sebaliknya, kalau penyebutnya akar A kurang akar B, maka faktor sekawannya adalah akar A tambah akar B. Oke, jadi seperti itu. Catatannya itu, bila penyebutnya adalah akar A kurang akar B, maka dikalikan dengan bentuk sekawannya adalah akar A tambah akar B, dan sebaliknya. Oke, contoh. Rasionalkan bentuk akar berikut, 2 per akar 3. Alternatifnya 2 per akar 3, maka menjadi 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Maka menjadi 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 3. Ini kita lihat bentuk awalnya adalah 2 per akar 3. Penyebutnya masih dalam bentuk bilangan irasional atau bilangan bentuk akar. Setelah dirasionalkan penyebutnya maka dengan bentuk akar. Setelah
rasionalkan penyebutnya, maka penyebutnya menjadi 3, tidak dalam bentuk akar lagi. Jadi itu maksud dari merasionalkan penyebut. Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hasil dari akar 32 kurang akar 2 tambah akar 128. Jadi hasil dari akar 32 kurang akar 2 tambah akar 128. Alternatif solusinya. Yang pertama, kita harus mengubah bilangan di dalam akar menjadi bilangan yang sama untuk ketiga suku ini. 32, akar 32, akar 2, akar 128 itu belum sama, sehingga tidak bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Maka langkah pertama yang harus kita buat adalah mengubah bilangan di dalam akar menjadi bilangan yang sama untuk ketiga sukunya, untuk ketiga bilangan bentuk akar ini. Oke, maka akar 32 itu bisa ditulis menjadi, jadi akar 32 bisa ditulis menjadi akar 16 kali 2. Akar 2 tetap, akar 128 itu bisa ditulis menjadi 64 kali 2. Oke. Maka menjadi 16 kali 2. 16 ini adalah bukan bilangan bentuk akar. 16 itu hasilnya adalah bisa diubah menjadi 4, atau akar 16 adalah 4. Sehingga yang tersisa di dalam akar adalah 2. Sehingga 16 kali 2 itu menjadi 4 akar 2. Jadi akar 16 itu diubah menjadi 4 atau sama dengan 4. Yang tersisa di dalam akar hanya angka 2, maka menjadi 4 kali akar 2. Akar 2 tetap, 64 bisa diubah menjadi, atau akar 68 sama dengan 8. Akar kuadrat ya, maksudnya akar 64 itu sama dengan 8. Yang tersisa di dalam akar hanya 2. Maka akar 64 kali 2 itu bisa ditulis menjadi 8 kali akar 2. Atau kita tulis menjadi bentuk yang lebih ringkas, 4 akar 2 kurang akar 2 tambah 8 akar 2. Kalau bentuk seperti ini kita lihat bahwa bilangan di dalam akarnya sudah sama, yaitu akar 2. Maka bilangan di luar akarnya bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Maka menjadi 4 kurang 1, 4 kurang akar 2 ini, akar 2 yang ini, bilangan di luar akarnya adalah 1. 1 biasanya tidak ditulis. Lalu ditambah 8. Jadi 4 kurang 1 ditambah 8 akar 2. Sama dengan 11 akar 2. Oke, jadi itu contoh yang pertama. Oke. Untuk operasi pengurangan dan penjumlahan bentuk akar. Contoh yang berikut. Hasil dari 6 akar 2 kali akar 10. Oke, alternatifnya 6 akar 2 kali akar 10 ini sifat perkalian bentuk akar. Bilangan di luar akar dikalikan, begitu juga di dalam akar dikalikan. 6 kali 1 sama dengan 6, 2 dikali 10. Maka menjadi 6 akar 20. Ini 6 akar 20. 6 tetap, 6 kali 1 6, 2 kali 10, 26 akar 20. 20 ini bisa ditulis menjadi 6 akar 4 kali 5. Maka menjadi 6 akar 4 kali akar 5. 6 kali akar 4 menjadi akar 4 menjadi 2, sementara akar 5 tetap. Jadi 4 ini, akar 4 adalah 2, sehingga yang tersisa di dalam akar adalah 5, maka menjadi 2 akar 5. Jadi akar 20 itu bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5, sehingga bentuk akhirnya adalah 6 kali 2 akar 5, sehingga hasilnya adalah 12 akar 5. Oke, jadi itu contoh untuk operasi perkalian. Contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga.
Rasionalkan bentuk berikut. 2/3 tambah akar 3. 2/3 tambah akar 3. Alternatif solusinya seperti ini. 2/3 tambah akar 3 sama dengan 2/3 tambah akar 3 dikali faktor sekawannya adalah 3 kurang akar 3. Karena penyebutnya tambah, maka sekawannya, bentuk sekawannya adalah kurang. 3 tambah akar 3 menjadi 3 kurang akar 3 per 3 kurang akar 3. Oke. Hasilnya adalah 2 dikali 3 kurang akar 3 per 3 kurang akar 3 dikali 3 kurang akar 3. Maka menjadi 2, pembilangnya tetap 2 dalam kurung 3 kurang akar 3 per 9 kurang 3. Jadi untuk ini keliru ya. Ini keliru, harus tambah ini. 3 tambah akar 3 dikali 3 kurang akar 3. Jadi 3 tambah akar 3 dikali 3 kurang akar 3 itu sama dengan 9 kurang 3. Sederhananya begini, kita langsung mengalihkan kedua ruas ini. Jadi 3 dikali 3, 3 ini dikali 3 sama dengan 9. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Maka kita tulis 9 kurang 3. Hasilnya adalah 6. 2 kali akar 3, 2 dalam kurung 3 kurang akar 3. Maka hasilnya adalah 1/3 akar 1/3 dikali 3 kurang akar 3. 1/3 kali 3 kurang akar 3. 2/6 disederhanakan menjadi 1/3 3 kurang akar 3. Oke, demikian video pembelajaran bentuk akar. Mudah-mudahan bermanfaat.